Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang akuntansi manajemen. Saya sendiri, Maya Damayanti, NIM 1908 1030 1185. Bagus Atmodinomo Alif Erwandoyo, NIM 1908 1030 1186. Raihan Ramadi Putra, NIM 1908 1030 1187. Khalid Maulana, NIM 1908 1030 1188. Firman Agus Satria, 1908 1030 1187. Dan Lailatus Syarifah, 1908 1030 1190. Kita akan membahas dari chapter 16, yaitu Learn Accounting Target, Costing and Balance Score Kode. Yang pertama yaitu Lean Manufacturing. Lean Manufacturing atau Manufacture Ramping adalah praktik produksi yang mempertimbangkan segala pengeluaran sumber daya yang ada untuk mendapatkan nilai ekonomis terhadap pelanggan tanpa adanya pemborosan. Dan pemborosan inilah yang menjadi target untuk dikurangi. Lean Manufacturing memiliki ciri pengiriman produk yang benar, dalam jumlah yang benar, dengan kuantitas yang benar, atau tanpa cacat, pada waktu, tempat, dengan kebutuhan pelanggan, yang dengan biaya serendah mungkin. Nilai berdasarkan produk. Nilai produk atau product value adalah evaluasi mengenai beberapa besar keuntungan nilai yang dapat dinikmati oleh pelanggan terhadap produk yang ditawarkan oleh produsen. Nilai bagi pelanggan adalah perbedaan antara nilai yang direalisasikan dengan pengorbanan. Jadi, perusahaan dapat memberikan keuntungan pada pelanggan melalui fitur, tingkat kendala, ketahanan, model, dan desain produk. Arus nilai. Arus nilai terdiri atas semua aktivitas yang bernilai tambah dan tidak bernilai tambah yang dibutuhkan untuk membawa sekelompok produk atau jasa dari titik awal ke tahap produk yang di tengah pelanggan. Arus nilai mencerminkan semua hal yang dilakukan, baik buruk maupun yang bagus, untuk membawa produk ke tangan pelanggan. Aliran nilai. Dalam lingkungan produk tradisional, produk diatur berdasarkan fungsi menjadi departemen dan produk dihasilkan dalam departemen besar. Berpindah dari satu departemen ke departemen lainnya. Pendekatan ini membutuhkan waktu perpindahan dan waktu tunggu yang lama. Perpindahan yang lama sering dibutuhkan untuk mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan untuk menghasilkan departemen barang berikutnya yang mungkin memiliki beberapa ciri yang dapat berbeda, yaitu DFF dan FFD. Lean Manufacturing mengurangi waktu tunggu dan perpindahan secara dramatis dan memungkinkan produk batch kecil atau bervolume rendah untuk berbagai produk yang berbeda atau bervariasi. Berbagai faktor utama untuk mewujudkan hasil ini adalah menurunkan waktu penyetelan dan produksi seluler. Nyeting kamera. Full value memungkinkan pelanggan menciptakan nilai dari produsen. Permintaan pelanggan bermula dari rantaian nilai dan mempengaruhi cara produsen berhubungan dengan pemasok juga. Merupakan hal yang vital dalam lean manufacturing. Sebagian besar perusahaan berproduksi untuk persediaan, kemudian mencoba menjual barang yang telah mereka produksi. Berbagai usaha dilakukan
untuk menciptakan permintaan atas barang yang berlebih. Tetapi barang tersebut yang mungkin tidak diinginkan oleh pelanggan. Tujuan lean manufacturing adalah meniadakan buangan dengan menghasilkan produk hanya jika dibutuhkan melalui proses produksi. Tiap operasi hanya menghasilkan apa yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan dari operasi sebelumnya. Tidak ada produksi yang dilakukan sampai ada tanda dari proses sebelumnya yang menunjukkan kebutuhan untuk memproduksi. Mengejar kesempurnaan. Sejalan dengan peningkatan arus dan perbaikan berbagai proses, buangan cenderung tampak lebih banyak. Tujuannya adalah menghasilkan produk berkualitas tinggi dan berbiaya rendah dengan jumlah waktu paling minimum. Buangan menghasilkan berbagai sumber daya tanpa menambah nilai. Buangan adalah segala sesuatu yang tidak memiliki nilai bagi pelanggan. Peniadaan buangan mengharuskan identifikasi berbagai bentuk dan sumbernya. Produksi lean membutuhkan banyak penekanan pada kualitas manajemen. Produksi lean tidak dapat diimplementasikan tanpa komitmen atas pengendalian kualitas total atau total quality control atau TQC. TQC adalah usaha tidak berkesudahan untuk menyempurnakan kualitas, keinginan keras untuk mencapai proses desain dan produksi produk bebas cacat. Next. Lean accounting. Lean accounting adalah tipe akuntansi yang dirancang untuk perusahaan-perusahaan yang telah menerapkan teknik lean manufacturing. Ada dua tekanan utama untuk lean accounting. Yang pertama adalah penerapan metode berstandar perusahaan, akuntansi, kontrol, dan proses pengukuran. Yang kedua, tekanan lean accounting next. Arus nilai terfokus dan dapat tidaknya ditelusuri biaya overhead. Sistem perhitungan biaya menggunakan 3 metode untuk membebankan berbagai biaya ke tiap produk penelusuran langsung, penelusuran penggerak, dan alokasi. Di lingkungan lean manufacturing, biaya overhead yang dulu dibebankan pada berbagai produk dengan menggunakan penelusuran penggerak atau alokasi, menggunakan penelusuran langsung ke produk saat ini. Contohnya, perlengkapan yang sebelumnya berlokasi di departemen yang berbeda, kini dipindahkan berdasarkan arus nilai yang di bawah struktur arus nilai produk tunggal, dikhususkan untuk produksi atau produk saja. Yang selanjutnya perhitungan arus nilai untuk multi produk. Arus nilai dapat dibentuk berdasarkan sekelompok produk yang memiliki proses sama. Sel-sel produksi dalam sebuah arus nilai dapat dibentuk agar membentuk kelompok produk atau suku cadang yang membutuhkan urutan produksi yang sama. Biaya akan dibebankan dalam cara yang sama seperti pada arus nilai terfokus. Perhitungan biaya produk dengan multi produk. Biaya produk untuk berbagai arus nilainya dihitung dengan menggunakan biaya rata-rata sesungguhnya. Rumusnya yaitu biaya rata-rata arus nilai sama dengan arus nilai total periode per unit yang dikirim periode tersebut. Yang ini contohnya pada yang ini saya langsung jelaskan di
slide selanjutnya. Biaya rata-rata biasanya dihitung per minggu dan didasarkan pada biaya sesungguhnya. Contohnya selama minggu 6 April, Allen Auto Parts menghasilkan dan mengirimkan 1.000 unit model C dan 4.000 unit model D untuk total 5.000 unit. Dengan menggunakan informasi biaya unit rata-rata untuk arus nilai ABS sebesar $120, yaitu dapatnya dari $600.000 dibagi 5.000 unit. $600 itu total dari total dari biayanya. Dengan menggunakan berbagai unit yang dikirimkan sebagai ganti unit yang dihasilkan, para manajer akan termotivasi untuk mengurangi persediaan. Jika unit yang dikirimkan lebih banyak daripada yang dihasilkan, maka biaya unit rata-rata mingguan akan menurun dan persediaan akan berkurang. Jika produk yang diproduksi lebih banyak daripada yang dikirimkan, maka biaya unit akan meningkat. Karena biaya produksi unit yang diproduksi dan tidak dikirim akan ditambahkan sebagai pembilang, hingga meniadakan insentif untuk menumpuk persediaan. Beberapa perhitungan biaya per unit rata-rata tidak memasukkan bahan baku. Pada kasus ini, biaya konversi rata-rata harus digunakan. Biaya konversi rata-rata untuk model C dan D adalah $38, yaitu hasil dari $600.000 dikurangi $410.000 per 5.000 unit. 410.000 itu dari total bahan baku. Biaya produk rata-rata berguna jika produk-produknya hampir sama dan menggunakan sumber daya yang kira-kira dalam proporsi hampir sama atau jika bauran produk relatif stabil. Jika produk-produk yang ada cukup mirip, maka biaya produk rata-rata akan mendekati biaya produk individual. Jika bauran produknya stabil, maka tren dalam biaya produk rata-rata adalah ukuran yang wajar atas berbagai perubahan dalam efisiensi ekonomis. Akan tetapi, jika berbagai produk tersebut heterogen atau mencerminkan banyak variasi melalui desain yang disesuaikan, maka biaya produk rata-rata bukanlah ukuran yang tepat untuk menelusuri berbagai perubahan dalam efisiensi arus nilai. Selain itu, tidak ada indikasi mengenai besarnya biaya tiap produk. Pada kondisi ini, pendekatan perhitungan biaya produk lainnya akan dibutuhkan, yaitu pendekatan yang memberikan tingkat akurasi jauh lebih baik. Yang selanjutnya yaitu pelaporan arus nilai. Pendapatan dan biaya yang dilaporkan adalah pendapatan dan biaya sesungguhnya untuk periode tertentu. Untuk menghindari distorsi kinerja selama periode waktu tertentu, pengurangan persediaan akan dilaporkan secara terpisah dari kontribusi arus nilai. Menambahkan perubahan persediaan juga akan memungkinkan penghasilan dinyatakan benar untuk laporan eksternal. Selanjutnya yaitu pengambilan keputusan. Dengan menggunakan biaya produk untuk setiap arus nilai, biaya tiap produk tidak diketahui. Biaya produk yang spesifikasi dan akurat tidak dibutuhkan untuk tiap keputusan. Profitabilitas arus nilai merupakan satu-satunya informasi yang dibutuhkan untuk keputusan tertentu. Ini ada contoh dari pengambilan keputusan membuat atau membeli komponen yang digunakan untuk membuat produk baja. Pada pendapatan jumlahnya sama, yaitu $1.500.000 membeli dan membuat. Pada biaya bahan baku, yang membeli sebesar $410.000, sedangkan yang membuat $380.000. Biaya konversinya pada yang membeli $190.000 dan yang membuat $200.000. Jadi laba arus nilai pada membeli totalnya $900.000, sedangkan yang membuat sebesar $920.000. Profitabilitas dari arus nilai akan meningkat di bawah alternatif membuat, sehingga keputusannya adalah membuat komponen tersebut daripada membelinya. Sistem kontrol menggunakan box scorecard.
yang membandingkan metrik operasional, kapasitas, dan keuangan dengan kinerja minggu sebelumnya dan dengan keadaan yang diinginkan di masa depan. Untuk ukuran operasional unit yang terjual per orang merupakan ukuran produktivitas tenaga kerja parsial dan oleh karenanya itu merupakan ukuran efisiensi tenaga kerja. Untuk meningkatkan kinerja keuangan, beberapa keputusan harus dibuat sehubungan dengan peningkatan kapasitas yang tersedia. Pendekatan yang paling masuk akal dan praktis adalah berkomitmen untuk menggunakan sumber daya yang dibebaskan untuk mengembangkan bisnis. Salah satu kemungkinan adalah menambah lini produk baru. Next. Poin ketiga, manajemen biaya siklus hidup dan peran target costing. Ada 5 pembahasan mengenai manajemen biaya siklus hidup dan peran target costing. Yang pertama, pengurangan biaya. Yang kedua, biaya produk seumur hidup. Dan yang ketiga, peran target costing. Keempat, siklus hidup singkat. Dan yang terakhir, perhitungan biaya siklus hidup. Berikut contohnya. Next. Pengurangan biaya. 90% atau lebih biaya suatu produk dilakukan selama tahap pengembangan. Masuk akal untuk menekankan pengelolaan aktivitas selama tahap keberadaan produk. Biaya produk telah didefinisikan secara sempit sebagai biaya produksi. Pengembangan dan biaya logistik telah diperlakukan sebagai biaya periode dan hampir diabaikan saat menghitung profitabilitas produk. Next. Biaya produk seumur hidup ada 4. Yang pertama, biaya tidak berulang, perancangan dan pengujian dan perencanaan. Yang kedua, biaya produksi. Ketiga, biaya logistik. Dan yang terakhir, biaya pasca pembelian pelanggan. Peran target costing. Di sini peran target costing yaitu adalah penetapan biaya target menjadi alat yang sangat berguna untuk menetapkan tujuan pengurangan biaya. Proses yang digunakan untuk memproduksi dan memasarkan produk juga merupakan sumber pengurangan biaya potensial. Dengan demikian, mendesain ulang proses untuk meningkatkan efisiensinya juga dapat berkontribusi untuk pencapaian. Siklus hidup pendek. Meskipun manajemen biaya siklus hidup penting bagi semua perusahaan manufaktur, hal ini lebih penting lagi bagi perusahaan yang memiliki produk dengan siklus hidup pendek. Pulihkan pada efektivitas perencanaan siklus hidup juga sangat membantu. Informasi ini dapat membantu perencanaan produk baru di masa depan, serta berguna untuk evaluasi bagaimana keputusan rancangan memengaruhi biaya operasional dan pendukung. Analisis lebih jauh juga menyatakan suatu penurunan jumlah total penyelipan dapat menurunkan biaya pasca pembelian. Jadi, desain masa depan yang bekerja pada produk yang sama dapat mengambil keuntungan pada penilaian ini. Perhitungan biaya siklus hidup, sebuah contoh. Adapun pengelompokan elemen biaya dalam life costing dibagi menjadi 4 bagian utama, yaitu non-recurring, manufacturing cost, logistic cost, dan customer cost, purchase cost. Non-recurring cost meliputi biaya planning, designing, dan testing yang terjadi pada tahap pengembangan suatu produk. Non-recurring cost meliputi biaya planning, manufacturing cost meliputi biaya bahan, biaya tenaga kerja langsung, serta biaya overhead pabrik yang terjadi selama proses pembuatan produk. Logistik cost meliputi biaya advertensi, biaya distribusi yang terjadi selama proses pembuatan produk. Sedangkan customer cost
purchase cost meliputi biaya purna jual, garansi, dan maintenance atau perawatan yang terjadi setelah produk ada di konsumen. Life cycle costing menyediakan perspektif yang lebih lengkap dari biaya produk atau laba dari produksi atau jasa. Sebagai contoh, produk yang dirancang dengan cepat dan ceroboh akan memiliki nilai investasi yang sedikit pada biaya perancangan. Akan tetapi, ada kemungkinan biaya servis dan pemasaran yang lebih tinggi pada daur hidupnya di kemudian hari. Penerapan life cycle costing dirasa juga lebih tepat bagi perusahaan yang menawarkan produk jasa yang memiliki daur hidup produk lebih pendek. Perusahaan yang memiliki produk berdaur hidup pendek ini tidak memiliki waktu yang cukup untuk bertindak proaktif, sehingga perencanaan yang baik menjadi sangat penting dan harus diatur dengan cepat dan tepat agar dapat menutupi semua biaya daur hidup dan tetap menghasilkan laba yang bagus. Balance Scorecard, konsep-konsep dasar. Balance Scorecard adalah sistem manajemen strategis yang mengidentifikasikan sistem akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan strategi. Balance Scorecard menerjemahkan misi dan strategi organisasi dalam tujuan operasional dan ukuran kinerja dalam 4 perspektif. Perspektif yang terakhir mengacu pada 3 faktor utama yang memungkinkannya, yaitu kemampuan pegawai, kemampuan sistem informasi, dan perilaku pegawai, termasuk motivasi, pemberdayaan, dan penyejajaran. Menerjemah strategi. Berikut strategi menurut pembuat kerangka kerja Balance Scorecard. Pemilihan segmen pasar dan pelanggan yang unit bisnis akan layani, mengidentifikasikan proses internal dan bisnis yang penting di mana unit harus unggul dalam penyampaian proporsi nilai kepada pelanggan dalam segmen pasar. Strategi adalah penspesifikasian hubungan yang diinginkan manajemen di antara 4 perspektif. Di lain pihak, penerjemah strategi berarti penspesifikasian tujuan, ukuran, target, dan inisiatif tiap perspektif. Lalu ada peran ukuran kinerja. Ukuran kinerja diturunkan dari visi, strategi, dan tujuan perusahaan. Ukuran ini harus seimbang antara ukuran lag dan lead. Ukuran lag adalah ukuran output, ukuran hasil dari usaha di masa lalu. Ukuran lead adalah faktor-faktor yang menggerakkan kinerja masa depan. Ukuran objektif adalah ukuran yang bisa langsung dihitung dan diverifikasi. Ukuran subjektif adalah ukuran yang lebih sulit dihitung dan lebih bersifat praduga. Ukuran keuangan adalah ukuran yang dinyatakan dalam istilah moneter, serta ukuran eksternal dan internal. Ukuran eksternal sendiri adalah ukuran yang berkaitan dengan pelanggan dan pemegang saham. Sedangkan ukuran internal adalah ukuran yang berkaitan dengan proses dan kemampuan yang menciptakan nilai bagi pelanggan dan pemegang saham. Yang selanjutnya adalah perspektif keuangan. Perspektif keuangan menetapkan tujuan kinerja keuangan jangka panjang dan jangka pendek. Perspektif keuangan berkaitan dengan keuangan global, konsekuensi dari 3 perspektif lainnya. Jadi, tujuan dan ukuran perspektif lain harus dikaitkan dengan tujuan keuangan. Perspektif keuangan memiliki 3 tema strategis. Yang pertama, pertumbuhan pendapatan. Yang kedua, pengurangan biaya. Yang ketiga, pemanfaatan aset. Di sini ada tabel yang menjabarkannya. Yang pertama, pertumbuhan pendapatan bisa dilihat dengan meningkatkan jumlah produk baru. Lalu yang kedua, membuat aplikasi baru. Lalu yang ketiga, mengembangkan pelanggan dan pasar baru. Lalu yang keempat, mengadopsi strategi penetapan harga baru. Pengukurannya melalui persentase pendapatan dari produk baru. Lalu persentase pendapatan dari aplikasi baru. Persentase pendapatan dari suara baru. Produk dan profitabilitas pelanggan. Lalu tema yang kedua, pengurangan biaya. Yang pertama, mengurangi biaya produk. Yang kedua, mengurangi biaya pelanggan unit. Yang ketiga, mengurangi biaya saluran distribusi. Pengukurannya melalui biaya produk satuan, biaya unit pelanggan, terus saluran distribusi. Lalu tema yang ketiga, pemanfaatan aset. Melalui meningkatkan pemanfaatan aset. Pengukurannya pengembalian investasi nilai tambah ekonomi.
Lalu perspektif yang kedua ada perspektif pelanggan. Perspektif pelanggan merupakan sumber dari komponen pendapatan keuangan tujuan. Perspektif ini mendefinisikan dan memilih pelanggan dan segmen pasar di mana perusahaan memilih untuk bersaing. Di sini ada dua. Yang pertama, intinya yaitu meningkatkan pangsa pasar. Yang kedua, meningkatkan retensi pelanggan, lalu yang ketiga meningkatkan akuisisi pelanggan, lalu yang keempat meningkatkan kepuasan pelanggan, lalu yang kelima meningkatkan profitabilitas pelanggan dengan pengukuran yang pertama pangsa pasar atau persentase pasar, lalu yang kedua persentase pertumbuhan bisnis dari pelanggan yang ada, lalu yang ketiga persentase pelanggan tetap, lalu yang keempat jumlah peringkat pelanggan, lalu yang kelima rating dari survei pelanggan, juga profitabilitas pelanggan. Lalu yang kedua ada nilai kinerja. Yang pertama menurunkan harga, yang kedua menurunkan biaya pasca beli, yang ketiga meningkatkan fungsionalitas produk, yang keempat meningkatkan kualitas produk, yang kelima meningkatkan keandalan pengiriman, lalu yang keenam meningkatkan citra dan reputasi produk. Pengukurannya dapat dilihat dari harga, yang kedua biaya pasca pembelian, yang ketiga peringkat dari survei pelanggan, lalu yang keempat persentase retur, lalu yang kelima persentase pengiriman tepat waktu dan juga jadwal penuaan, lalu yang keenam peringkat dari survei pelanggan. Lalu yang ketiga ada perspektif proses. Proses adalah sarana untuk menciptakan nilai pelanggan dan pemegang saham. Jadi perspektif proses memerlukan identifikasi proses yang diperlukan untuk mencapai tujuan pelanggan dan keuangan. Untuk menyediakan kerangka kerja yang dibutuhkan untuk perspektif ini, rantai nilai proses didefinisikan. Rantai nilai proses terdiri dari 3 proses. Yang pertama proses inovasi, yang kedua proses operasi, dan yang ketiga proses pasca penjualan. Ada 3 proses. Yang pertama proses inovasi, tujuannya meningkatkan jumlah produk baru. Lalu yang kedua meningkatkan produk berpemilik. Lalu yang ketiga mengurangi waktu pengembangan produk baru dengan pengukurannya melalui jumlah produk baru versus pendapatan. Yang kedua persentase pendapatan dari produk berpemilik. Lalu yang ketiga waktu ke pasar dari awal sampai akhir. Lalu yang kedua adalah operasi. Yang pertama tujuannya meningkatkan kualitas proses, lalu yang kedua meningkatkan efisiensi proses, lalu yang ketiga mengurangi waktu proses. Pengukurannya tingkat kualitas proses, pengukurannya melalui biaya kualitas, hasil keluaran, persentase unit yang rusak. Lalu tingkat efisiensi proses, pengukuran melalui tren biaya unit, output atau input. Lalu untuk mengurangi waktu proses, pengukuran melalui waktu siklus dan kecepatan, efisiensi siklus manufaktur atau MCE. Lalu ada layanan pasca penjualan. Yang pertama meningkatkan kualitas layanan, yang kedua meningkatkan efisiensi layanan, yang ketiga mengurangi waktu servis. Dengan pengukurannya hasil lintasan pertama, lalu yang kedua tren biaya, lalu yang ketiga ada output atau input, lalu yang terakhir ada waktu siklus. Perspektif yang selanjutnya adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan merupakan sumber dari kapabilitas yang memungkinkan pencapaian tujuan dari perspektif lainnya. Perspektif ini memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, meningkatkan kapabilitas karyawan. Yang kedua, meningkatkan motivasi motivasi, pemberdayaan, dan keselarasan. Lalu yang ketiga, meningkatkan kemampuan sistem informasi.
Nah, di sini ada penjabarannya. Yang pertama, meningkatkan kapabilitas karyawan, pengukurannya melalui peringkat kepuasan karyawan, persentase turnover karyawan, produktivitas karyawan atau pendapatan karyawan, lalu jam pelatihan rasio, lalu cakupan pekerjaan strategis atau persentase dari persyaratan pekerjaan penting yang dipenuhi. Ya, tujuan yang kedua ada meningkatkan motivasi dan keselarasan. Yang pengukurannya melalui saran per karyawan, lalu saran diterapkan per karyawan. Lalu ada tujuan yang ketiga, yaitu meningkatkan kemampuan sistem informasi. Pengukurannya melalui persentase proses dengan kemampuan umpan balik waktu nyata. Lalu yang kedua, persentase karyawan yang berhadapan dengan pelanggan dengan akses online ke informasi. Lalu yang ketiga, pelanggan dan produk. Terima kasih. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.